Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Catur Waskito Edi di program Tribun Inspirasi. Bersama dengan saya hari ini dengan beliau Mas Harsono. Saya panggil Mas nggak apa-apa ya, Mas, karena masih muda. Boleh. Dia adalah politisi muda yang smart. Mungkin kita ingin tahu sebenarnya kenapa kok tertarik dengan politik dan akhirnya bisa menjadi ketua DPD, gitu, Mas. Ya. Ketua DPD PKS Kota Semarang. Gimana, Mas, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Berkat doa kita bersama lah, kita sehat semuanya. Alhamdulillah. Mungkin biar lebih enak Ya, dibuka saja. Apa. Mungkin bisa diceritakan, Mas Harsono, awal mulanya ini kan kelahirannya Jawa Timur, Ya. Tertarik dengan politik itu awalnya bisa diceritakan, Mas? Ya, jadi memang kebetulan saya ini termasuk warga Semarang naturalisasi begitu ya, karena tidak lahir di Semarang, hanya memang sejak tahun 97 kami beraktivitas di Semarang. Kemudian full sejak 98 ya, kuliah di Undip, kemudian berorganisasi mulai dari masuk kuliah sampai selesai. Kemudian bekerja di Semarang dan kemudian ya beraktivitas di Semarang. Gitu. Sehingga memang apa-apa yang sudah kami dapatkan di kampus, mulai dari perkuliahan, di organisasi, itu kemudian menginspirasi kami untuk memberikan manfaat yang lebih nyata kepada masyarakat, terutama Kota Semarang begitu. Jadi awalnya begitu ini, Mas Catur. Dulu organisasi Mas apa, Mas? Jadi mulai saya belajar sekali organisasi itu di Rohis, di KMMS dulu ya, KMMS, di Rohis Fakultas Sastra. Ya mulai dari saya ketua bidang di salah satu organisasi itu, ya saya banyak belajar lah begitu. Kemudian saya sampai jadi ketua BEM Fakultas Sastra. Ya sampai jadi ketua BEM. Kemudian di organisasi di luar kampus itu saya kebetulan ikut di KAMI. Pernah juga sih ikut HMI hanya beberapa waktu, kemudian saya banyak terlibatnya di KAMI gitu. Ya, mulai dari tingkat bawah, kemudian Undip, sampai saya jadi ketua KAMI Kota Semarang, yang kemudian memang dari sana itu saya banyak belajar, mulai bagaimana berkomunikasi antar personal, berkomunikasi dengan orang-orang di atas saya, karena saya mahasiswa, kemudian ada yang sudah berhasil itu. Kemudian juga dengan antar organisasi. Gitu ya. Kami banyak belajar berkomunikasi, belajar kemandirian, belajar kepemimpinan begitu. Sehingga naluri memberikan manfaat kepada orang lain, berkontribusi untuk bisa saling membantu, itu yang kemudian memang kami dapatkan ketika berorganisasi. Jadi kalau di kampus itu mungkin mulai dari semester 1 sampai semester akhir itu SKS-nya mungkin ya sekitar 130-140 lah. Berorganisasi itu mungkin SKS-nya sampai 200 gitu ya. Jadi memang lebih banyak ngurusi organisasi gitu ya, daripada ya meskipun kita berusaha lah ya, alhamdulillah ya, di kampus bisa terlibat di organisasi intra, bisa lulus begitu dengan ya tidak sampai batas waktu terakhir itu kan, tapi ini memberikan motivasi spirit bagi saya ya, banyak berorganisasi itu memperbanyak kawan, berlatih
untuk mandiri, berlatih kepemimpinan begitu. Jadi itu ceritanya secara secara singkat. Ada apa istilahnya faktor keturunan itu Mas, ada keluarga yang terjun di di politik gitu sebelum Mas Harsono? Kalau dari keluarga, saya keluarga guru. Oh, dari guru dan namanya guru di kampung itu kan bertani gitu ya. Saya sampai SMA itu juga biasa bertani, ke sawah, nyemprot, ngerabuk, ya, kemudian ikut nanem, ngangkati gabah itu sudah biasa bagi saya sampai SMA. Sebelum saya ke Semarang itu aktivitas bertani itu bagi saya sudah biasa, ya, memelihara kambing, memelihara sapi, ya, ke sawah itu sudah biasa lah begitu ya. Itu memang bagian perjalanan hidup kami gitu ya, sebelum ke kota dengan nuansa yang tentu sangat berbeda dari ketika saya berada di kampung itu kan ya, justru memotivasi saya supaya bagaimana kemudian mampu mendorong kami ya menjadi orang yang bisa segera berinteraksi, bisa menyesuaikan dirilah dengan lingkungan yang ada di kampus, yang ada di Semarang begitu. Kalau turunannya begitu aslinya ya petani dan keluarga guru. Nggak ada dari politisi, nggak ada sama sekali. Ya mungkin Bambang mungkin punya ya, pernah jadi lurah keluarga mungkin begitu. Tapi kalau sampai levelnya dewan atau levelnya bupati wali kota, saya kira enggak ya. Kami berangkatnya dari keluarga petani dan keluarga guru begitu, asli itu gitu. Pertama kali mencalonkan tahun berapa Mas? Saya karena dulu itu memang di partai itu saya sejak jadi pengurusan level bawah lah, tingkat kecamatan sejak PK itu berdiri, saya kebetulan memang saya aktif, meskipun mahasiswa saya memang turut serta lah begitu, mengikuti perkembangan ya, terutama saat itu ya saya memang cenderungnya lebih melihat Partai Keadilan saat itu berdiri tahun 98 itu saya bahwa ini partai kok bagus gitu, tidak ada latar belakang sejarah yang berhubungan dengan Orde Baru gitu kan, termasuk ini, dan partai yang mempunyai komitmen kemasyarakatannya baik begitu. Nah, saya punya kecenderungan begitu. Sehingga langsung jadi Mas? Enggak, saya mengamati, kemudian saya terlibat langsung di partai tentu setelah lulus ya, setelah lulus kuliah saya baru bisa all out gitu. Ya, sejak tahun 2004 kan berarti saya lulus itu sekitar 2003 2004, kemudian saya memang banyak terlibat secara langsung di kepartaian gitu. 2004 saya ikut membantu lah menyukseskan beberapa teman-teman yang maju menjadi caleg ya, jadi tim sukses begitu. Nah, kemudian baru tahun 2009 saya dicalekkan tingkat provinsi. Oh, ya, tingkat provinsi dulu malah. Karena saya sejak tahun 2004 sampai 2006 saya pengurus di kota. Ya, setelah lulus itu saya banyak ini. Terus kemudian 2006 sampai tahun 2019 itu saya di provinsi. Di provinsi. Ya, jadi pengurus tingkat provinsi di wakil sekretaris itu tahun 2006 itu sudah wakil sekretaris. Makanya saya wakil sekretaris DPW PKS itu. Itu dicalekkan di tingkat provinsi 2009, tapi kebetulan ya saya suara terbanyaknya nomor 2 yang jadi suara terbanyak nomor 1 gitu kan. Baru saya maju lagi, diminta oleh partai suruh maju di tingkat kota. Ya, di tingkat kota kebetulan tahun 2014 dan suara saya tertinggi di dapil saya gitu. Dulu perasaannya gimana Mas Harsono waktu istilahnya menjadi anggota dewan gitu, pertama kali yang dirasakan apa Mas? Ya. Dari setelah dipercaya partai langsung jadi anggota dewan, kira-kira perasaannya pertama dulu gimana Mas? Karena saya pernah
gagal ya menjadi caleg tahun 2009 itu kan tentu orang yang gagal itu perasaannya sebelumnya kan sebelum berhasil perasaannya kan karena semuanya tentu sangat berimbas masalah ekonomi ya masalah jaringan begitu hingga kan perlu mulai dari nol lagi untuk membangun itu ya butuh waktu 5 tahun kemudian saya tidak patah semangat lagi, untuk terus kembali secara ekonomi membangun ekonomi secara politik saya karena berpengalaman di provinsi tahun 2009 sehingga itu saya jadikan pelajaran ya, saya pelajaran supaya bagaimana dulu gagal seperti ini berhasil seperti ini lah dari pengalaman itu saya mengambil hikmah memang kalau pemilu itu tidak bisa hanya satu cara, hanya satu jurus. Tapi memang harus semua jurus itu ya kita keluarkan untuk memenangkan pemilu gitu. Ya lah 2014 kemudian saya bertekad insya Allah lah saya bisa jadi ya secara pengalaman dari provinsi, pengalaman yang pernah nyalek itu saya insya Allah bisa. Alhamdulillah kemudian itu suara saya terbanyak dan ya secara perasaan memang ya ini amanah yang diberikan rakyat. Tentu saya harus bertanggung jawab secara moral ya suara rakyat di dapil saat itu dapil 6 Ngalian Tugu Mijen itu dapil 6 dulu. Dapil 6. Sekarang berubah menjadi dapil 5 itu ya tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat ya itu tergambar sebagai tanggung jawab yang luar biasa begitu ya, yang harus saya laksanakan aspirasi masyarakat di wilayah sana harus betul-betul dikawal dengan baik gitu. Karena memang sana itu termasuk dapil yang jumlah kursinya tidak banyak ya, dari semua 6 dapil itu di sana tidak banyak hanya 7 sementara dewan-dewan atau caleg-caleg partai lain itu sudah incumbent rata-rata ya termasuk yang baru itu saya dari sekian itu dari 7 yang baru itu hanya saya yang lainnya rata-rata incumbent gitu. Ya memang berat di sana berat satu kursinya hanya 7 yang kedua incumbent semua partai-partai ya partai-partai yang memang sudah punya kursi ya PKS sudah punya kursi tapi kan calegnya baru semua ya gitu. Terus dari keluarga Mas dari awal sudah ya itu memang itu. 2009 saja dari istri saya saja itu memang sudah ya artinya ketika melihat tantangan itu ya dia tidak merasa berat begitu. Wah nyalek di provinsi itu berat. Ternyata betul berat dan memang ya akhirnya tidak jadi begitu ya. Tapi kemudian ya kembali lagi karena belajar kalau ingin mendapatkan penghargaan dari masyarakat atau kepercayaan masyarakat tentu dari keluarga juga harus kita kuatkan kan. Makanya istri saya ini saya kuatkan. Tidak apa-apa kemarin tuh karena mungkin istri tidak ridho 100% gitu kan. Nah, baru 2014 saya sadarkan kemudian ya akhirnya sepenuhnya ya. Dan kebetulan rumah saya juga di dapil itu kebetulan saya juga ketua RW kan. Ketua RW juga. Ya, saya ketua RW. Jadi memang modal sosial saya itu ya berangkat dari ketua RW yang banyak berinteraksi dengan masyarakat luas. Satu RW, seluruh RT dan seluruh RW yang ada di kelurahan. Sampai bahkan di tingkat kecamatan. Nah, belajar saya dari situ sehingga saya merasa mendapat support dari istri ya dari anak kemudian dari orang tua kita juga minta restu kan dari orang tua dari mertua itu kami minta restu dan alhamdulillah direstui begitu ya memang ya kalau jadi caleg itu hanya 2 pilihan nanti tidak jadi pasti akan kembali lagi menjadi 0 ya baik ekonomi pekerjaan macam-macam begitu kan kalau jadi ya artinya akan meningkat gitu ya meningkat kepercayaan masyarakat dikenal masyarakat beban moral kepada masyarakat begitu nah itu yang memang kami merasakan kondisinya seperti itu Mas
Kan Mas Harsono berangkat dari milenial ya. Nah, Ya. ini kan bagaimana biar jadi inspirasi bagi milenial yang ingin menjadi wakil rakyat itu, Mas. Mungkin apa, Mas, semangat yang harus ditumbuhkan dari generasi milenial untuk bahwa politik itu, bahwa berjuang itu ya salah satunya harus dari politik gitu, Mas. Kan mungkin ada generasi yang bisa dikatakan milenial itu apatis lah gitu, ya gitu. Nah, ini gimana, Mas? Ya, sebenarnya memang saya melihat ketika berada di ranah mahasiswa itu kan ranah idealita. Di langit begitu. Tapi ketika saya berada masuk secara langsung di partai politik, maka tantangan idealita, gagasan-gagasan ide-ide besar ketika di kampus itu yang harus dituangkan, harus diuji coba kan? Ya, di ranah real gitu kan, politik praktis ya. Sehingga mempunyai beban bahwa kita ini mempunyai tanggung jawab besar. Kita orang-orang yang terdidik, kita orang-orang yang mempunyai gagasan besar. Ketika itu hanya untuk kita saja, tentu akan sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita punya ide, punya gagasan, ya kita terlibat langsung dalam pembangunan, ya entah kita berada di dalam partai politik dan mungkin jadi anggota dewan, itu karya atau kontribusi besar kita itu akan dirasakan gitu. Itu makanya saya mengajak secara moral, ya masyarakat milenial ini kita itu mempunyai ide-ide bagus, ide-ide besar, ya, yang cerdas gitu. Kalau tidak kita tuangkan dengan berkontribusi langsung dalam pemerintahan itu sayang, eman-eman. Satu itu. Nah, yang kedua, kita mempunyai tanggung jawab, ya, mempunyai tanggung jawab sebagai anak bangsa itu tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, tapi kita mempunyai tanggung jawab menyiapkan perbaikan kondisi sekarang dan akan datang. Itu yang menurut saya ini tidak bisa. Orang-orang tua itu tentu sudah selesai, waktunya kan sudah sedikit, tinggal orang remaja saja, pemuda saja, milenial saja yang harus kita ambil ini tanggung jawab ini. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi begitu, ya, untuk perbaikan masyarakat kita, terutama ini di Semarang. Ya. Kami berada di dalam DPRD itu ya mempunyai 3 fungsi. Fungsi pengawasan, ya, mengawasi seluruh kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kota, ya. Kemudian yang kedua penganggaran. Ya, penganggaran ini ya bagaimana menyusun APBD yang pro rakyat. Ya, itu. Yang ketiga adalah pembuatan perda. Ya, atau legislasi. Pembuatan perda ini tentu dilatar belakangi juga berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan kultur masyarakat. Apa yang kira-kira perda yang akan disusun, akan diterbitkan untuk memudahkan masyarakat. Satu, memudahkan, yang kedua untuk kemajuan. Gitu kan. Yang ketiga tentu untuk kepentingan lebih luas lagi, ya, membangun bangsa dan negara kita. Jadi ketika kami melihat 3 fungsi ini memang ya peran Dewan ini luar biasa. Ya, dengan ide, kecerdasan dan latar belakang kita itu akan betul-betul sangat bermanfaat, ya, bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Misalnya kebijakan, ya, kaitannya dengan tadi fungsi pengawas kebijakan. Ya, kebijakan yang diambil oleh wali kota itu kita pastikan kebijakan itu memang berpihak pada masyarakat. Kebijakan itu jangan sampai berdampak negatif, berdampak pada berkurangnya hak-hak masyarakat secara luas begitu. Ya,
kita memastikan dan kebijakan dari pusat itu mampu diaplikasikan dengan baik oleh Pak Wali Kota. Ya, bersama dinas-dinasnya itu kami memastikan begitu. Kalau ada yang menyimpang ya kita ingatkan. Ada yang tidak pas maka kita ya luruskan, kita evaluasi. Itu fungsi DPRD seperti itu dalam sisi pengawasan, sehingga kebijakan yang diambil untuk kepentingan ke depan itu bisa terpantau dengan baik. Kemudian dari sisi penganggaran nanti kami memastikan anggaran APBD itu untuk rakyat. Sepenuhnya untuk rakyat, dan kita betul-betul menjaga jangan sampai APBD itu disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Ini memang yang memastikan itu. Hingga kalau ada usulan-usulan masyarakat, kami melalui pokok-pokok pikiran DPRD itu. Jadi dalam penyusunan APBD itu kan sumbernya ada dua, dari Musrenbang, dari RT RW kelurahan itu, kemudian juga dari pokok-pokok pikiran DPRD jadikan satu, itu menjadi RKPD, rencana kegiatan pemerintah daerah. Itu berasal dari dua sumber tadi, ditambah RPJM dan rencana strategis itu. Kemudian nanti menjadi kebijakan umum anggaran. Setelah jadi kebijakan umum anggaran dan plafonnya itu kemudian jadi APBD. Nah, prosesnya itu seperti itu tahapannya, hingga kami menerima masukan dari masyarakat itu, dari pokok-pokok pikiran itu. Kalau bahasa kita yang terkenal kan aspirasi. Nah, sekarang bahasanya itu adalah pokok pikiran yang itu berasal dari masyarakat. Ketika kami reses, baik yang terjadwal ataupun ketika kami turun ke masyarakat. Itu yang kami sampaikan kepada wali kota. Ini usulan dari masyarakat, tolong diprioritaskan. Ya, itu. Ya, mulai dari jalan, saluran, pembangunan fisik atau pembangunan non fisik, itu yang kita sampaikan itu. Nah, yang perda tadi juga tidak jauh sangat pentingnya, karena itu memastikan, ya, karena perda itu kan sebagaimana undang-undang, ya, memastikan pelayanan publik, kemudian kepastian hukum, kemudahan dalam berinvestasi, kan itu memang. Sehingga kita menciptakan perda itu yang berkualitas itu. Jadi fungsi dewan itu memang yang memimpin pembahasan itu dewan, kan? Dewan memastikan bahwa setiap perda yang dihasilkan itu bisa berkualitas. Nah, berkualitas tentu dihasilkan dari tadi SDM yang unggul, SDM yang berkualitas, orang-orang yang berangkat dari aktivis kampus, orang-orang milenial yang mempunyai idealita yang baik, itu sebagai modal utama dalam mewujudkan perda atau kebijakan tertinggi di tingkat kabupaten kota atau provinsi. Itu. Nah, itu generasi milenial, bahwa itulah sangat pentingnya menjadi anggota dewan. Makanya ya, siapa lagi yang nanti menjadi penerus bangsa sebagai anggota dewan, Anda bisa memberikan bisa memperjuangkan untuk kemakmuran daerah yang Anda nanti kalau menjadi anggota dewan. Mungkin ada ini Mas sedikit, bahwa ya, sebenarnya kalau ada pertanyaan, ada pilihan gitu Mas, partai atau rakyat? Rakyat. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas, ya, kenapa harus rakyat? Partai itu kan salah satu saluran, ya, salah satu wadah yang memang berjuang untuk kepentingan rakyat. Jadi yang utama itu, yang tertinggi itu ya bagaimana rakyat sejahtera, rakyat itu mendapatkan pelayanan publik secara baik, gitu kan. Di situ. Kalau kepentingan partai kan kepentingan golongan, gitu. Sangat individual sekali. Tapi kalau kita berbicara rakyat, kita berbicara ya kenegarawanan, gitu kan, memikirkan orang banyak, gitu kan. Gitu. Terus yang kedua Mas, religius atau nasionalis? Ya, sebenarnya dua itu harus terkolaborasi. Ya. Nasional, kita sebagai partai tentu mengedepankan sikap nasionalis. Ya, sebagai bagian dari NKRI. Ya, tapi kita juga mempunyai
latar belakang moral itu untuk menjaga dalam setiap koridor kita dalam berbangsa dan bernegara. Demikianlah perbincangan kita. Mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, mungkin biar masyarakat juga tahu apa fungsi anggota dewan dan perjuangan dan inspirasinya. Mungkin sebelum acara ini kita akhiri, mungkin ada close statement Mas untuk Kota Semarang, Jawa Tengah dan Indonesia khususnya Mas. Ya. Jadi saya sebagai bagian dari anak negeri mempunyai harapan supaya Semarang ini lebih baik. Semarang lebih maju, siapapun pemimpinnya mengedepankan prestasi untuk kemakmuran rakyat, untuk pelayanan publik yang dirasakan baik oleh masyarakat. Satu, yang kedua, membangun Semarang ini harus dengan kecerdasan. Ya. Tidak hanya sekedar administratif, tapi tentu berpikir prestatif dan untuk kemajuan, untuk masa depan anak-anak kita. Semarang kalau tidak berpikir pembangunan yang berkelanjutan, ya mungkin 50 tahun, 100 tahun ke depan wilayah pesisir itu akan tenggelam. Akan tenggelam karena memang ada 5 kecamatan dan 24 kelurahan yang sekarang ini terindikasi mengalami penurunan muka tanah. Laju penurunan muka tanah cukup tinggi, antara 3 sampai 12 cm. Sehingga kalau setiap tahun saja 3 sampai 12 cm kan 10 tahun itu sudah 1 meter gitu kan. Berarti kalau 100 tahun berarti bisa tenggelam kan, karena 10 meter kan tenggelam. Atau kalau 5 cm ya 10 tahun itu bisa setengah meter ya. Kalau 100 tahun berarti bisa 5 meter, kan udah habis wilayah sana. Makanya itu harus betul-betul kita jaga Semarang ini supaya masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita ini nanti lebih baik daripada sekarang ini. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Mas Harsono. Demikianlah Tribuners perbincangan kita dengan Bapak Suharsono, Ketua DPD PKS Kota Semarang, yang sangat inspiratif. Nah, mungkin sampai ketemu kembali dengan tokoh-tokoh Semarang dan Jawa Tengah lainnya. Bagi Tribuners, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Tribun.